Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gali Nugraha dengan NIM 2408222 dari Prodi Teknik Komputer pada mata kuliah Jaringan Komputer Dasar. Di sini saya akan menjelaskan latihan 2 dan 3 berdasarkan materi PLSM yang sudah dipelajari hari Kamis lalu. Baik, langsung ke latihan 2. Di soal ini, suatu perusahaan memiliki cabang di beberapa kota. Network administrator akan melakukan pembagian pengelamatan kepada seluruh karyawan. IP yang diberikan oleh ISP adalah 192.168.19.0/24. Jika diketahui karyawan setiap kota cabang adalah Surabaya sebanyak 10 karyawan, Semarang sebanyak 58 karyawan, Yogyakarta sebanyak 10 karyawan, Jakarta sebanyak 26 karyawan. Dengan topologi sebagai berikut. Langsung ke jawaban. Di sini kita membuat topologi terlebih dahulu pada aplikasi Cisco gitu. Bikin sama persis. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat tabel host IP dengan metode PLSM yang diurut mulai dari jaringan yang membutuhkan host terbanyak. Di sini dari kota Semarang terlebih dahulu. Karena membutuhkan sebanyak 60 host. 58 host atau karyawan. Dengan network ID-nya 192.168.19.0 dengan prefiksnya itu /26 karena angka 58 mendekati 64 gitu. Rentang hostnya 1 sampai 62. Kemudian selanjutnya ada Jakarta dengan network ID 192.168.19.64 dengan prefiks /27 dengan rentang hostnya 65 sampai 94. Kemudian kota selanjutnya itu ada Surabaya dengan network ID-nya 192.168.19.96 dengan prefiksnya /28, rentang hostnya 97 sampai 110. Kemudian selanjutnya ada Yogyakarta dengan network ID-nya 192.168.19.112 dengan prefiks /28 dan rentang hostnya 113 sampai 126. Kemudian lakukan konfigurasi IP address sesuai dengan poin 2 gitu, atau yang setelah dijabarkan. Kita ke router Semarang dulu. Di sini kita mengkonfigurasi fast Ethernet atau dari router Semarang ini ke switch Semarang dengan IP version 4 address-nya itu 192.168.19.1 dengan subnet max-nya itu 255.255.255.192 dengan port statusnya berstatus on gitu. Kemudian selanjutnya ke serial 0 garis miring 1 garis miring 0 dengan IP version 4 address-nya itu 192.168.19.137 dengan subnet mask-nya ini 255.255.255.252 dan tidak lupa untuk menyalakan port statusnya menjadi on. Sedikit informasi pada konfigurasi interface serial ini kita mengkonfigurasi dari router ke router gitu. Nah, ini di selanjutnya ada dari router Semarang ke serial 0 garis miring 3 garis miring 0 dengan IP version 4 address-nya itu 192.168.19.129 dengan subnet max-nya itu 255.255.255.252. Selanjutnya ada serial 0 garis miring 3 garis miring 1 dengan IP version 4 address itu 192.168.19.133. Subnet mask-nya ini 255.255.255.252. Dan karena Semarang sebagai penghubung ke banyak router, maka dia menggunakan clock rate gitu. Atau disingkat DCE kalau tidak salah. Kemudian router Jakarta. Nah,
Selain router Semarang ini kita sebut dengan DTE gitu. Jadi nggak perlu pakai clock rate gitu. Di sini kita konfigurasi ke Fast Ethernet 0 garis miring 0 dengan IP version 4 address itu 192.168.19.65 dengan subnet masknya 255.255.255.224. Kemudian ke router lain atau serial 0 garis miring 3 garis miring 0 dengan IP version 4 address-nya itu 192.168.19.130 dengan subnet masknya ini 255.255.255.252. Lalu selanjutnya ini router Surabaya. Kita konfigurasi interface Fast Ethernet-nya 0 garis miring 0 dengan IP version 4 address itu 192.168.19.97. Kemudian ke router lain yaitu serial 0 garis miring 3 garis miring 0 dengan IP version 4 address yaitu 192.168.19.134 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Yang terakhir ada router Jakarta, konfigurasi pada Fast Ethernet 0 garis miring 0 itu dengan IP-nya 192.168.19.113 dengan subnet masknya ini 255.255.255.240. Lalu ke router lain atau serial 0 garis miring 3 garis miring 0 dengan IP-nya 192.168.19.138 dengan subnet masknya ini 255.255.255.252. Kemudian langkah selanjutnya kita konfigurasi routing pada kolom static agar klien bisa terhubung ke semua klien lain yang berbeda router atau switch gitu. Jadi agar PC dari satu router bisa terhubung ke PC lain yang istilahnya berbeda router gitu. Kita di sini memasukkan network ID dari router lain gitu ya. Kemudian dengan mask subnetnya dari router yang dituju atau yang ditentukan gitu. Dengan next hop-nya itu IP address yang berhubungan dengan berhubungan langsung dari router yang kita konfigurasikan dengan router yang dituju gitu. Lalu di sini kita membuat dari router Jakarta, router Surabaya, dan router Yogyakarta gitu. Kemudian kita uji coba ping dari PC 1 ke PC lainnya. Di sini dicoba ping dari PC 3 ke PC 4. Ini PC 3 dan ini PC 4 dan di sini statusnya berhasil atau successful. Dari PC 6 ke PC 3 juga berhasil dan PC 0 ke PC 5 juga berhasil. Kemudian ke latihan 3 kita membuat langsung ke jawaban. Kita membuat topologi yang dibuat sesuai dengan deskripsi soal atau sebagai berikut yang saya buat gitu. Di sini ada server, ada switch, ada 4 router gitu, ada switch lagi dari masing-masing router, kemudian ada client atau PC. Kemudian kita membuat tabel pembagian host IP dengan metode VLSM berdasarkan jumlah kebutuhan dan diurut juga berdasarkan jumlah host terbanyak pada soal. Di sini departemen A gitu. Ini berurutan ya sesuai abjad dengan network ID-nya 172.16.0.0 dengan prefixnya /22 dengan rentang hostnya 172.16.0.1 sampai 172.16.3.254. Di sini ada 2 host gitu ya pada oktetnya karena masuk kepada kelas B gitu. Kemudian ada departemen B dengan network ID-nya 172.16.4.0 dengan prefix /23
dengan rentang hostnya itu 172.16.4.1 sampai 172.16.5.254. Dengan kemudian departemen C dengan network ID-nya 172.16.6.0 dengan prefiksnya /25, rentang hostnya itu 172.16.6.126 sampai 6.127. Dan terakhir ada server dengan network ID-nya 172.16.6.128 dengan prefiks /30 dan rentang hostnya 172.16.6.129 sampai 172.16.6.130. Kemudian lakukan konfigurasi IP address sama seperti soal atau latihan 2 gitu. Di sini kita dimulai dari ruang server, dari router yang paling atas gitu ya. Kita konfigurasi terhadap interface Space Ethernet 0 -0 dengan IP-nya 172.16.6.129 dengan subnet max-nya itu 255.255.255.252. Ini kita mengisi sesuai jawaban pada soal. Jadi pada latihan 3 ini kita lebih dilatih untuk membuat topologinya sendiri gitu. Jadi dengan perspektif masing-masing gitu. Kemudian kita konfigurasi pada interface serial 0/3/0 dengan IP-nya 172.16.6.141 dengan subnet max-nya ini 255.255.255.252. Kemudian ke departemen A kita konfigurasi pada face Ethernet 0/0 dengan IP address-nya itu 172.16.0.1 dan subnet mask-nya ini 255.255.252.0. Kemudian kita konfigurasi ke router lain. Karena departemen A ini berhubungan dengan banyak router, tidak lupa kita untuk konfigurasikan juga clock rate-nya gitu kan. Di sini serial 020, IP address 172.16.6.137 dengan subnet max-nya 255.255.255.252. Kemudian serial 030 dengan IP address 172.16.6.142 dengan subnet mask-nya ini 255.255.255.252. Kemudian ke serial 031, IP address-nya itu 172.16.6.133 dengan subnet mask-nya ini 255.255.255.252. Kemudian departemen B kita konfigurasikan kepada face Ethernet 0/0 dengan IP address 172.16.4.1, subnet mask-nya ini 255.255.254.0 gitu. Kemudian kita konfigurasi ke router lain yaitu serial 030 dengan IP address 172.16.6.134 dengan subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian ke departemen C kita konfigurasi pada face Ethernet 0/0 dengan IP address-nya 172.16.6.1 dengan subnet mask-nya ini 255.255.255.128. Dan kita konfigurasi ke router lain atau serial 030 dengan IP address-nya 172.16.6.138. Dan subnet mask-nya ini 255.255.255.252. Kita lakukan konfigurasi routing juga gitu pada latihan ini pada kolom statik agar kalian bisa terhubung ke semua klien lain yang berbeda router atau switch. Kita beri contoh aja pada router departemen A gitu. Jadi di sini ada 3 router yang harus melakukan routing ini gitu. Kalau di sini berarti dari departemen A melakukan routing ke departemen B dan ini routing A melakukan departemen ke routing C. Ini tuh network ID targetnya gitu ya. Target
dari departemen A ke departemen B agar komputer departemen A ini bisa terhubung langsung dengan departemen B. Jadi melalui via IP address 172.16.6.134. Ini tuh melalui antara IP address dari router B atau router A gitu. Dan bahkan bisa dan sebaliknya gitu, departemen A dan departemen B gitu. Kemudian kita lakukan uji coba ping dari PC 1 ke PC lainnya. Kita coba uji coba ping dari PC 3 ini ke PC 4 ini. Dan hasilnya berhasil gitu. Kemudian dari PC 0 ke PC 5 juga berhasil. PC 4 ke PC 1 juga berhasil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.